Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Yohanes Fitna, mata kuliah pengantar Teknik Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Ya, baik teman-teman, di video presentasi saya kali ini saya akan membahas mengenai multimedia. Nah, poin-poin yang akan kita bahas nanti yang pertama ada pengertian multimedia, manfaat multimedia, komponen multimedia, jenis-jenis multimedia, dan sejarah multimedia. Kita masuk kepada pokok pembahasan yang pertama di sini yaitu pengertian multimedia. Multimedia adalah komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu atau tool dan tautan atau link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia informatika. Selain dari dunia informatika, multimedia juga diadopsi oleh dunia game dan juga pembuatan situs web. Kemudian selanjutnya pemanfaatan multimedia termasuk juga dalam bidang pendidikan dan bisnis. Di bidang pendidikan, multimedia dimanfaatkan sebagai media pengajaran, baik dalam kelas maupun secara mandiri atau otodidak. Di bidang bisnis, multimedia dimanfaatkan dalam media profil perusahaan, profil produk, bahkan sebagai media kios informasi dan pelatihan dalam sistem pembelajaran daring. Selanjutnya yaitu manfaat multimedia. Yang pertama, sarana informasi umum. Instansi pelayanan publik lebih mudah menyebarkan informasi dengan multimedia. Hanya memerlukan infrastruktur perangkat yang memadai untuk dipasang di lokasi strategis, di mana publik bisa langsung mengakses dan memperoleh informasi dengan mudah. Kemudian yang kedua, yaitu media pembelajaran. Di sekolah, multimedia akan menjadi media pembelajaran yang efektif. Selama ini metode pengajaran dianggap monoton dan membosankan. Dengan sarana multimedia, ilmu dapat disampaikan secara lebih menarik sehingga anak didik mudah mengingatnya. Yang berikut, yang ketiga, memajukan ilmu kesehatan. Beberapa tahun yang lalu, seorang ibu hamil baru bisa mengetahui secara pasti jenis kelamin cabang bayinya setelah lahir. Namun dengan perkembangan multimedia di bidang kesehatan, fenomena tersebut kini malah menjadi yang langka. Selanjutnya yaitu komponen multimedia. Yang pertama ada komponen penyusun. Komponen penyusun meliputi elemen-elemen yang biasa digunakan dalam pembuatan sajian multimedia. Di antaranya teks grafik, suara, foto, gambar, diam, dan gambar bergerak, serta animasi. Yang kedua, komponen pengoperasian. Komponen pengoperasian merupakan perangkat yang dipakai dalam membuat, mengontrol, memutar, dan menampilkan karya multimedia. Di antaranya komputer, software, layar multimedia, speaker, jaringan internet, cakram, CD, DVD, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis multimedia. Di sini yang pertama multimedia interaktif. Adalah jenis multimedia yang memungkinkan pengguna dapat mengontrol komponen-komponen di dalamnya. Tipe ini lebih mengutamakan personalisasi pemakaian multimedia sesuai dengan keinginan penggunanya. Yang kedua, multimedia hiperaktif. Merupakan jenis komunikasi multimedia yang memanfaatkan hubungan antara setiap komponen multimedia. Sifatnya juga interaksi sehingga pengguna dapat memilih asupan informasi sesuai selera melalui tautan yang tersedia.
Yang terakhir, multimedia linier adalah jenis multimedia yang bersifat tidak interaktif. Artinya, pengguna hanya bisa menikmati sajian informasi secara linear tanpa memiliki kesempatan untuk mengontrolnya sendiri. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sejarah multimedia. Sebenarnya istilah multimedia berasal dari dunia teater. Sebuah teater disebut multimedia jika menampilkan beberapa jenis media. Di antaranya seni drama yang diperankan manusia, serta lukisan, instalasi, dan musik yang berperan sebagai latar cerita. Multimedia tidak bisa lepas dari berbagai penemuan perangkat komunikasi, seperti Gutenberg and Keston yang pertama kali memperkenalkan media cetak pada abad ke-15. Kemudian selanjutnya pada abad ke-19, yaitu masa terpenting bagi perkembangan dunia komunikasi. Matteo Bradi mengejutkan publik dengan pameran fotografinya sekitar 1862. Lalu ditandai dengan penemuan telegraf oleh Samuel Morse, telepon oleh Alexander Graham Bell, radio oleh Guglielmo Marconi, serta ide awal televisi oleh John Logie Baird dan Lumiere bersaudara. Revolusi televisi sekitar tahun 1940-an membawa multimedia ke arah lebih serius, apalagi ke era dan internet mulai berlangsung sejak tahun 1960-an. Teknologi ini memungkinkan manusia untuk menggabungkan berbagai macam media dengan satu perangkat. Nah, itulah hasil presentasi video singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Akhir kata, sekian dan terima kasih.